Halo. Nonton di YouTube-nya. Jadi Iya. Minal izin Bapak izin Bang Anton. Mohon maaf lahir dan batin semuanya dunia walet. kami Bang, ada yang tetangga yang nanya. Ya, tetangga ada yang nanya. Oh iya. Ya, nanya-nanya. Ya bilang aja Bang Anton, alhamdulillah kan kebetulan teman-teman yang beli pesan SP Kelambu Hitam 2004 ini sesuai dengan niat saya kan, ada yang terkadang orang itu belum ada dana untuk beli rantailan, terkadang lupa waktu, sibuk, makanya sekalian saya gratiskan rantailan. Jadi teman-teman yang 2004 pesan SP Kelambu Hitam ini termasuk beruntung lah. Saya terbitkan penggratisan rantailan 10 lembar untuk dipasangkan di dekat-dekat Twitter apabila SP Kelambu Hitam sudah berkicau diputar di gedung masing-masing. Jadi gunanya apabila burung sudah terpikat, terpersona sama karya Kelambu Hitam dari inap, panggil, tarik, dan tahan. Jadi burung itu dibilang tuh nggak kecewa. Setelah dia masuk, papan siripnya udah bersih, landasan udah siap. Nah, mudah-mudahan lah populasi akan menambah, gedung baru juga akan menginap dan bersarang dan tidak zong. Insya Allah akan sukses selalu bersama karya SP Kelambu Hitam. Itu sudah sama ongkirnya kan Bang? Iya itu semuanya Bang, semuanya uang dari petani itu kan saya belanjakan pembelian flash disk 280, sudah itu 4 flash disk kan udah 1 juta lebih. Nanti saya belikan parfum dari produk saya. Intinya saya gratiskan juga parfum 21 botol untuk LMB, parfum Twitter untuk di Twitter 1 botol, RAM saya kasih juga. Jadi uang itu saya belanjakan di sana bersama ongkos ongkirnya 150-an seluruh Indonesia. Karena itu kan berat timbangannya seperti itu. Jadi uang itu adalah lebihnya, jujur Bang Tandi, lebihnya paling 200 atau 300 lah paling lebihnya, paling banyak. Makanya aku minta redonya. Jadi uang petani yang beli karya Kelambu Hitam itu sudah terterap, saya belanjakan, saya amanakan untuk sampai di tempat seperti itu. Oh iya, nggak nanya-nanya itu Bang orang tapi kalau kuliah nggak sanggup juga kalau. Iya. Tapi nantilah Bang, siapa tahu nanti ada punya gedung saya kerjakan toh. Ya. Nanti saya promosikan lah. Iya oke, siap Bang. Makanya terkadang kan kita bukannya nggak mau kasih gratis. Jadi kan saya sudah berulang-ulang sama tim-tim subscriber kita kan di YouTube. Yang gratis kan udah banyak aku siapkan pendek-pendek. Makanya kalau untuk SP Kelambu Hitam fullnya nggak bisa digratiskan karena dia memang durasi yang panjang, hampir 16 GB. Jadi kalau memori 32 GB itu udah full hampir penuh. Jadi nggak bisa untuk di aplikasi WA, Telegram, atau di link, nggak bisa karena nggak mampu, nggak muat seperti itu. Makanya cuman bisa pemakai flash disk. Makanya teman-teman kena biaya sampai segitunya karena pembelanjaan dari uang flash disk, ongkirnya seperti itu. Iya, nanti Bang kalau siapa tahu nanti ada gedung saya kerja, saya bisa ambil suara Bang. Siap. Untuk promosikan lah di Sulawesi Selatan. Siap Bang. Alhamdulillah Bang, udah banyak teman-teman yang benar-benar dia mengaplikasikan suara yang betul-betul ilmu dari saya diterapkan. Sudah itu papan siripnya bersih, setelan volumenya udah pas, saya arahkan, saya pantau. Oh banyak yang berhasil, Kalimantan, Sulawesi, Riau banyak pakai Kelambu Hitam, luar biasa memang. Ada istilahnya, memang ada aku lihat itu dari inap yang saya bikin itu sama suara tahan, memang dia tuh menggairahkan burung apabila sudah menginap 2 bulan aja, sudah besar olesannya. Jadi burung itu terpancing mau bikin sarang. Jadi saya bilang termasuk unggul lah suara inap Kelambu Hitam tuh. Burung akan terpancing. Langsung mengeluarkan air liur. Jadi maksud aku dari penginapan udah pasti, dan dia bisa lebih cepat untuk merangsang dari sumber suara inap dan tahan itu, merangsang burung itu mau mengeluarkan air liur. Jadi signifikan lah, saya bilang itu signifikan inap Kelambu Hitam sama tahannya luar biasa. Kebanyakan orang itu kan ada yang menginap nggak mau bersarang, burung tuh ada berapa bulan sampai 7 bulan belum ada sarang, ada kan. Itu tergantung kan dari sumber dari suara. Nah, settingan dari suara para editor.
Nah, makanya aku bikin suara itu memang yang aku cari itu bukan lagi untuk inap sekarang. Yang aku kelola, aku testimoni itu gimana caranya burung itu apabila ada yang inap, burung-burung baru itu kan setelah anakan itu kalau dia udah dewasa, udah mengenal suara, udah keluar masuk sama respon di ilimbi mendengar suara, anakan itu udah anakan itu udah mulai bisa kawin seperti itu. Nah, kalau sudah bisa kawin, burung itu otomatis sudah bisa mengeluarkan air liur. Iya, seperti itu. Makanya tergantung sumber suara. Mau saya bilang tergantung sumber suara inapnya atau tahannya karya saya ini terbaru. Memang ya disitulah keahlian orang masing-masing yang bisa bikin walet itu selalu menginginkan mengeluarkan air liur. Makanya banyak di Kalimantan atau Sulawesi terjadi burung mengeluarkan air liur terus semenjak memakai kelambu hitam. Intinya air liur sudah habis, bulunya dicabutin. Saya lihat ada teman-teman yang posting sampai bulu-bulu sayapnya ditempel-tempel. Mungkin ya kehabisan air liurnya kan. Jadi memang suara yang saya setting itu Bang, suara menggairahkan burung mau istilahnya mau kawin terus bawaan burung itu kalau mendengar suara itu. Makanya dia pengen bikin sarang, mengeluarkan air liur. Memang jebol itu inap kelambu hitam sama tahannya. Iya. Kalau untuk abang binaan, Ya nanti. mantap lah untuk binaan. Ya. Iya. Itu nanti Bang kalau siapa tahu itu nanti punya keluarga jadi saya kerja, bisa lah dapat bimbingan juga ya. Boleh Bang, boleh, asalkan abang, walaupun abang juga konsultan atau dynasty yang sudah ahli juga di walet, boleh juga konsultasi sama saya, saling berbagi ilmu. Boleh, nanti saya kasih juga arahan seperti apa bentuk gedungnya kan, berapa lantai, seperti apa ruangannya, nanti saya arahkan. Gini Bang, Pak Tandi, halo? Ya. Gini, itu bukan saya bukan konsultan, cuma biasa kerja gedung, orang yang ngambil suaranya, pemasangan audionya. Iya. Ya nggak apa-apa, namanya kan biasa saya bikin gedung dari kayu. Ya. Aku bilang kalau pemasangan audionya saya nggak bisa. Karena saya belum pernah pasang audio. Kalau gedungnya kan saya kerja Bang. Iya, boleh Bang. Nanti saya arahkan seperti apa pemasangan audio yang benar. Semuanya saya ajarin, walaupun petani yang nggak kenal maupun kenal, yang mau belajar menambah ilmu saya ajarin. Sangat detail saya ajarin nanti, dari pemasangannya seperti apa, suara tariknya, suara tahannya, suara inapnya, suara panggil dan heksagonalnya mau bemper kemana. Nanti saya kasih lukisan video pendek di buku, saya kasih di WA. Nanti kan bisa dicermat sama abang jalur-jalurnya. Nanti baru saya ceritakan lagi pakai lisan, pakai mulut, ini ke sini, ini seperti ini. Nanti insya Allah kalau sudah ada gerakan untuk pemakaian kelambu hitam, kapan saja abang siap, telepon aja Bang Tandi. Insya Allah Bang Tandi bisa melayani abangku, Anton, atau semuanya teman-teman. Tidak ada perbedaan, akan selalu sama ilmu yang saya kasih buat teman-teman. Iya, ya itulah. Kan saya biasanya kerja gedung, cuma bukan saya ambil audionya. Jadi siapa tahu saya dapat ilmu dari Bang Tandi dapat rezeki juga dari saya. Amin Bang, ya kayak gitulah Bang. Namanya kan kita saling membantu, itu kan saling mengasih ilmu, mengasih rezeki sedikit-sedikit, itu kan sudah biasa hal itu kan, namanya rezeki itu sama-sama manusia. Ya, jadi kita sama-sama manusia, sama-sama sahabat, ya saling berbagi, akrab, itu sangat bagus sekali. Istilahnya saling mengasih solusi. Jadi selain teman-teman ada yang wah saya ini mentok di sangkar walet ini kayaknya susah sekali, gimana, bisa bertanya sama saya, curhat apa solusinya, pakai sekali kelambu hitam, ilmu dari saya boleh diterapkan di sana. Insya Allah bisa menjadi bekal buat teman-teman. Ya siapa tahu nanti saya yang kerja gedung pasang audionya, baru walenya alhamdulillah ada perkembangan, berarti itu dari Bang Tandi juga. Amin. Makanya aku kan sebenarnya pengennya aku teman-teman yang mau menggali ilmu ya sambil membagikan ilmu saya seperti itu. Jadi ilmunya teman-teman, ilmu saya bisa disinkronkan. Jadi adanya teman-teman kurang sedikit, adanya saya bertambah lagi metodenya, lebih banyak ilmu dari orang-orang yang bertanggung jawab.
Insya Allah gedung yang akan kita bina atau yang kita bantu buat teman-teman atau saudara, dia tidak kecewa karena kan terkadang sekarang kan tempat belajar ilmu walet itu terkadang disimpang siurkan. Tidak ada yang mau terus terang dan tidak mau membongkar kesalahan gedung itu seperti apa. Makanya kalau Bang Tandi semuanya aku detail Bang, sama siapapun di dunia perwaletan, mau konsultan atau petani walet atau orang mau belajar, saya betul-betul saya ajarin teman-teman itu bisa istilahnya kalau burung anakan tuh bisa langsung terbang, belajar terbang lah, cari makan seperti itu. Jadi saya mengajarkan ilmu itu buat teman-teman bisa terbang sendiri, cari makan seperti itu. Jadi tidak mengajarkan orang terbang saja, tapi tidak diajarkan tuh cara makan gimana. Nah, jadi istilahnya bisa mati burung itu tersebut. Sama aja kayak kita ngajarin teman-teman, sudah diajarin tapi tidak tahu makna dan gunanya atau masalahnya di mana. Cuma ngajarin aja tapi nggak diajarin masalahnya, jadi nggak dapat ilmu. Ya, jadi Bang Tandi memang benar-benar mengajarin teman-teman ya harus istilahnya sukses bersama aku, dari pemasangan audio, mengakali audio, umpama gedung ini besar. Jadi kalau gedung besar ini kita mau mengirit dana lah, tapi hasilnya bagus sama dengan modal besar hasilnya. Contoh, kalau gedungnya besar, contoh gedungnya panjang 16, tingginya 4 lantai. Jadi kan menggunakan 4 ampli. Nah, gimana suara inap, pemasangan kabel audio, suara inap itu bisa bagus, keluar suaranya dari lantai 1, 2, 3, 4, saya ajarin. Contohnya gimana? Udah banyak aku terbitkan kemarin, saya ajarin di YouTube kan. Mungkin udah nggak terbuka lagi sama teman-teman karena udah berapa bulan yang lewat kan. Jadi kalau nggak aku publikkan lagi, orang nggak terpantau di channel YouTube aku kalau nggak diketik atau dicari. Nah, jadi pemasangan pemasangan audio untuk suara inap lantai 1, 2, 3, 4 biar sama suaranya, sama-sama rata frekuensi suaranya. Contohnya seperti ini. Dalam panjang gedung walet 16 kali 4 umpama itu dapat 30 Twitter umpama. 30 Twitter itu termasuk suara inap dan suara tahan terpasang dalam satu lantai. Nah, itu suara inap 15 biji itu dijadikan satu saluran untuk satu lantai, langsung tarik di ampli suara inap. Nanti lantai pertama lagi kan yang 15 bijinya lagi suara tahan, langsung tarik ke ampli suara tahan. Jadi 2 jalur untuk satu lantai. Nah, nanti untuk lantai ketiga ini harus dipantau Bang ya, audio biar suaranya betul-betul sama. Jumlah ukuran kabel yang harus kita pertimbangkan. Jadi kita untuk patokan jangan kabel dari lantai bawah. Ini saya ulangi ya. Jadi kita patokan dari lantai yang paling atas, lantai keempat yang dekat atap ya. Nah, lantai keempat itu dari pemasangan 15 Twitter umpama kita tarik ke ampli kabelnya umpama sudah terhitung 30 atau 40 atau 30 meter lah ya. 30 meter atau 40 meter sudah terpakai. Nah, jadi lantai yang untuk kedua dari atas mau ke bawah, itu harus samakan dengan ukuran kabel lantai paling atas. Kalau lantai paling atas tuh habisnya mentoknya ke ampli 40 meter, lantai kedua ini harus 40 meter juga, walaupun lebih digulung-gulung aja. Digulung-gulung di belakang ampli, digantungkan. Nah, iya, lantai ketiga dari bawah seperti itu juga 40, walaupun lebih digulungkan sisanya. Nah, lantai pertama sekali kayak gitu juga. Kalau lebih dari 40 tidak ada tempat dipasang lagi, digulung-gulungkan. Nah, seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Supaya tidak digulung-gulungkan ada metodenya. Biar terpasang semua. Jadi kalau di sini lantai paling pertama, lantai atas yang keempat ya, dekat atap, itu kan 40 meter umpama sudah terpasang 15 Twitter. Nah, nanti lantai kedua dari atas kita banyakkan Twitter inapnya. Jangan 15 lagi, dibelok-belokkan terus di papan ya. Diatur aja 3321, 3321 atau 444 atau 11. Terserah lah, yang penting di papan sirip tuh rata semua ada Twitter. Dibelok-belokkan aja sampai kira-kira kabel 40 meter tuh sampai ke ampli ngepas, nggak digulung. Itu metodenya. Penambahan jumlah suara inap lah istilahnya. Kalau yang di paling atas 15 biji, yang di bawahnya jelas sekitar 20 biji. Menambah 5 dibelokkan biar dia nggak banyak gulungan kan. Di bawah kan. Seperti juga lantai ketiga. Lantai ketiga itu dibelok-belokkan terus, dibanyakan lagi Twitternya jika perlu. Yang 15, yang 20 tadi
ya, yang pertama 415, yang kedua dari atas 20, yang ketiga dari bawah bikin 25 suara inapnya. Nggak apa-apa dibelok-belokkan Pak, biar tambah rapet kan, setiap sirip ada. Nah nanti ngepas juga di ampli. Nah yang pertama ini nanti diperbanyak lagi 30 tweeter, nggak apa-apa suara inapnya. Semakin bawah semakin bagus, banyak tweeter bang. Karena kenapa? Suara yang di bawah itu ya, suara yang di bawah itu jarang sekali terdengar sama walet anakan yang natural sekali, karena jauh dari LMB. Makanya banyak Twitter semakin rame bunyinya. Semakin rame bunyinya, burung semakin mau menuju ke sumber suara ruangan yang paling bawah. Itu kuncinya bang. Nah mungkin abang sudah menalar, itulah rahasianya bang, biar tidak galau gedung yang kita kerjakan. Namun modalnya memang tidak bisa sama. Nah, biasanya kan teman-teman itu yang saya lihat selama ini, kalau di atas 15 yang lain 15 semua. Jumlah kabelnya beda. Yang lain panjang, yang lain lebih pendek lagi, yang bawah paling pendek. Makanya suara yang paling kuat biasanya itu yang suara paling bawah terjadi. Nah, suara yang kedua dari bawah agak kuat dikit. Yang ketiga lebih kecil, yang keempat habis suara inapnya walaupun dipolkan amplinya. Itu kelemahannya. Makanya dari karakter jumlah kabel jangan dikurangkan bang. Itu rumus yang paling bagus bang. Saya bantu abang membagikan ilmu saya. Jadi memang agak royal biayanya, enggak masalah. Tapi kita menjaga mutu, karakter suaranya sama. Kalau Twitter mau banyak nggak apa-apa. Yang penting jumlah kabel jangan berkurang. Kalau yang di atas 40 meter, yang di bawah sampai ke bawah harus 40 meter juga. Jadi 4 saluran kabel bang. 4 saluran kabel masing-masing setiap ruangan, langsung menuju ke ruangan ampli, langsung dicabangkan aja di belakang ampli suara inap. Kasih kabang 1 meter, dipotong, baru di plin di sana, dikumpulkan di sana sentralnya. Paham abang? Iya bang, gini bang, mau Ya. nanya sedikit. Halo. Ya. Kira-kira bang, kalau 3 tingkat itu, kalau kita mau ambil kayak upah pasangan audio berapa kira-kira bang? Nah makanya bang, ini saya sampaikan ya, kalau konsultan pasarannya dia pukul harganya ada yang 30, 25 juta, ada 15, ada 10, ada yang 5 juta dan ada yang 3 juta. Ada yang ngambil jasa aja. Jadi tergantung kemampuan teman kita atau orang yang kita bantu. Jadi gini, kita lihat sikon ya, lebih baik transparan dan terbuka dengan orang yang punya gedung yang mau kita bantu. Enak kayak gitu bang. Jadi kalau kita transparan, kita tidak dikenang buruk nanti ke depannya. Orang bisa berjasa sama kita. Itulah sosok saya selama ini. Makanya saya lambat untuk kaya. Lambat untuk kaya Bang Tandi, walaupun jadi konsultan Asia Tenggara tetap biasa dan sederhana, tapi saya syukuri Bang, tapi saya syukuri dapat sedikit barokah, orang banyak senang dan terbantu, itu aja. Jadi gini, saya kasih solusi Abang Anton. Kalau ada gedung seperti itu, gini aja. Kalau untuk ukuran pengalaman saya, yang ilmu yang akan saya terbitkan buat Bang Anton, harus Bang Anton ikutkan nanti biar tahu total jumlah modalnya. Itu biasanya kalau untuk kabel, ya untuk kabel tuh maksimal habis kabelnya sekitar 5 roll. Ya. 5 roll. Itu berapa tingkat itu? Itu 3 lantai, 5 roll itu. 3 lantai. Ya. Iya. 3 lantai sudah sama suara tahan semua itu. Iya, sama-sama suara tahan itu, 3 roll. Iya, 3 roll. Nah, 3 roll itu Bang, kan Abang udah tahu, kabel itu kan 1 rollnya sekitar 250, ya. Itu harga di toko, belum ongkir. Anggaplah 3,5 satu kabel yang bagus ya, yang Makita, yang tembaganya keras besar, walaupun telepon, walaupun serabut ya. Cari yang tembaganya besar, keras, jangan yang lembut, nanti nggak tahan lama, mutung, putus sendiri, repot lah kita. Tiap hari, tiap bulan mau membenahi Twitter. Jadi belilah kabel yang besar, kawatnya yang keras, yang tebal. Kalau serabut ya, yang tebal, jangan yang tipis, jangan yang mudah putus. Pokoknya cari yang bagus. Jangan cari yang murah. Nah, jadi harga kabelnya aja udah kita hitung. Untuk kabelnya aja untuk satu gedung ya, itu habis uang sekitar 2 jutaan, Bang. Ya, untuk kabelnya aja 2 jutaan. Belum Twitter satu dus, Twitter Audak. Kalau mau belanja sama saya boleh, saya ada juga tokonya, harga grosir. Dari bos saya langsung nanti saya kirimkan
istilahnya dari bos saya langsung kirim ke alamat seperti itu, bisa sama saya nanti. Jadi untuk Twitternya ada 1 dus itu Audak mau apa aja tergantung ya. Kalau Audak 61 itu per satunya 21.000 per satunya. Dan kalau dusan biasanya lebih bawah dari itu. Itu harga lama. Nggak tahu sekarang, saya nggak tahu. Pokoknya biasanya nggak seperti terlalu tinggi lah naiknya, biasa aja lah, tergantung paling lah 22 kenanya 1 Twitter. Kalau dia 1 dus bisa dapat 21 mungkin ya dalam. Jadi itu habis sekitar 2,5 juta lah 1 dus, 2.500.000 1 dus itu. Twitternya 140-an itu cukup untuk 1 gedung seperti itu. Nah kan udah tahu 2 juta tambah 2,5 udah 4,5 juta bang. Belum ampli Viro itu 800 sampai di tempat. Nah 800 sampai di tempat, kalau kita pakai 2 ampli berarti udah 1.600.000. Wah jadi 4.500.000 ditambah hampir 7 juta bang. Anggap 7 juta dibulatkan sama rokok surya kita 7 juta. Nah itu habis ya, habis dibelanjakan untuk gedung teman kita. Nah gimana caranya abang bisa dapat uang jasanya biar nggak terlalu memukul teman kita, nggak terlalu kelihatan kita dapat uang banyak, namun kita membantu dan kita bisa dapat uang, istri kita nggak marah. Contoh, kita ambil aja kerja di gedung itu, dari rehab sekat menyekat, pembersihan papan sirip itu habis waktu 3 hari ya. Kita ambil gaji kita 250 aja bang, beda sama gaji tukang harian, beda. Kita udah mainkan ilmu dunia walet kan, jadi 250 per hari. Jadi kalau 3 hari bang udah 7,5. Itu caranya, itu bagian pembersihan sirip, perapian, penyekatan. Dari pemasangan audio, nyoder, masangnya, leher sakit, tuku kencang, pegel-pegel panas lah, banyak penderitaan kita di gedung walet membantu teman-teman. Itu pengalaman saya selama ini. Nah itu bisa habis waktu sekitar 5 hari bang. Itu rapi bang 5 hari. Tapi kalau yang 2 hari selesai itu nggak akan rapi. Itu konsultan abal-abal yang bisa menghancurkan dan tidak akan sukses gedung walet karena terburu-buru. Nah jadi hampir 10 hari lah bang kerja di dalam gedung walet. 10 hari itu rapi total, kenceng, tidak ada kendala konslet, udah kita pasang semua setiap sentral-sentralnya. Nah itu baru rapi. Berarti totalnya bang sekitar berapa? 1 minggu, anggaplah 10 hari ya, 10 harinya 250 kali 10 bang. Nah berapa? 2,5 juta. Hah? 2,5 juta. Nah 2,5 juta, berarti ambil aja 10 juta abang jasanya. Nah seperti itu, 10 juta abang dapat uang 3 juta. Abang dapat uang 3 juta selama 10 hari kerja di gedung teman kita. Itu wajar sekali. Kalau petani masih dibilang pemerasan, tidak menolong, itu petani yang tidak berterima kasih dan orang memang benar tidak mau kita bantu. Nggak usah bantu aja bang. Iya, lagi kan tukang arian bikin pasang bata aja berjuta-juta dapat uang. Kok kita konsultan punya ilmu dan keahlian, tanggung jawab penuh, skill, pergaulan, tenaga, panasnya, macam-macam dalam gedung walet itu. Jatuhnya, malapetakannya, kan banyak yang kita pertimbangkan. Kalau masih tidak bersyukur, yang kita membantu teman-teman cuma dapat uang 3 juta, selesai on perdana, masih dibilang kita kurang bagus, jelek lah. Itu yang orang yang bilang kita jelek, kurang bagus, itu orang itulah yang nggak bagus yang kita bantu. Aman itu bang. Jadi terangkan itu aja. Modalnya aja 7 juta bang. Iya bang, makasih banyak informasi. Nanti lagi saya mau ada orang yang puji. Oke siap bang, mantap. Iya bang Tandi, assalamualaikum. Waalaikumsalam.